Saya kan rock and roll, katanya kan suruh relax, suruh kayak gini itu membantu karena saya kan ya sempat shock ya ngelihat teman-teman yang barengan, ya artinya yang seumuran dengan saya sakit kayak gini, loss kayak gitu tuh karena kan memang tidak relax. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di program Japri, Jagungan Penting bareng PMI Surakarta. Ada di hadapan saya tokoh sangat fenomenal, ya lah. Tokoh sangat fenomenal, Mas Beng Mintose. Selamat datang Mas Beng di PMI Kota Surakarta. Ya Mas, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, semangat selalu. Yoi. Mas Beng, supaya ngobrolnya enak, kita pastikan kita semua aman ya. Ya. Paling tidak kita cek suhu dulu. Siap. Silahkan, ini ada teman PMI untuk cek suhu. Di mana cek suhu saya? Oh, di tangan. Oke. Ya, 361 aman. Aman? Oke. Mas Beng? Ya. Oh. Oke. Aman apa meragukan ini? Kalau dari wajahnya meragukan ini. Masih aman. Oh, aman. Oke, kalau aman kita lepas masker kita. Oh boleh. Oke, supaya kita leluasa ngobrolnya. Dan wajahnya Mas Beng seperti masih apa? Maskeran juga. Masya Allah. Masih maskeran juga ya. Masya Allah. Masih maskeran juga ternyata ya. Kenapa bisa sufi begitu Mas Beng? Ya, inilah nanti setelah dari sini ya besok ya, setelah selesai tugas saya harus potong, harus rembat, harus rapi. Sebentar. Saya ingin tanya. Ya. Itu jenggot sama kumis itu betulan atau tempelan? Wah, nah. Bisa ditarik-tarik dulu. Oh iya, kurang keras. Iya. Oke Mas Beng, ini kita di PMI Kota Surakarta. Jagungan penting bareng PMI, Japri. Oke. Mas Beng ini yang saya kenal sosok yang sangat ceria, gembira, dan yang paling saya ingat adalah pakar keliru tipologi. Begitu ya? Maksudnya kalau ngetik di sosial media mesti typo. Ya. Finalis lomba typo. Finalis. Nah, kenapa harus typo? Enggak tahu, itu sudah bawaan Mas, sudah sejak 14 tahun yang lalu. Jadi saya setiap HP-nya itu touchscreen, kecuali saya hati-hati banget sambil turun. Tapi manakala bisa dicek lah, mau anukan Mas Dedi atau siapa, ketika chatting 1, 2 enggak disengaja, itu secara otomatis sudah. Jadi tipenya bukan dibuat. Ini sampai kalau yang kangen, orang kangen itu nge-WA tiba-tiba cuma nunggu tipenya doang. Termasuk saya ya. Keliru tipologi. Disyukuri saja lah. Oke, kecuali keren. Kalau di komputer enggak. Keren. Jadi sahabat Japri, yang namanya hal-hal yang unik termasuk kesalahan ngetik itu menjadi identitas seseorang. Jadi Mas Beng itu kalau ngetik itu harus keliru sampai begitu. Jadi kalau nggak keliru itu bukan Mas Beng Mintose. Begitu ya? Iya. Sampai semua teman-temannya hafal itu. Oke. Ya. Kali ini saya ingin ngobrolin tentang catatan beberapa minggu yang lalu. Ya. Mas Beng ini salah satu penyintas COVID-19 yang sudah sembuh, terbukti makin subur dengan jenggot dan kumisnya. Oh, tadinya kurang 11 kilo, ini sudah settle, ini sudah. Gitu ya. Saya usul dikit sebelum lupa. Ya. Supaya kelihatan muda. Itu jenggot sama kumisnya diitemin. Oh, siap. Langsung habis dari sini. Atau dimirahin. Mesti keren. Siap. Oke, Mas Beng Mintose ini pernah dirawat di rumah sakit karena terkena COVID-19 dan sekarang sudah dinyatakan sembuh. Tiba-tiba telepon saya, ingin donor konvalesen. Keren. Cerita dulu, sakitnya itu terpaparnya mungkin ingat dari mana, kemudian dirawatnya bagaimana. Kasih edukasi dong kepada sahabat-sahabat Japri semua.
Oke, terima kasih Mas Farid. Ini pertama-tama saya salut nih, PMI Surakarta ini benar-benar ya welcome-nya, hospitality-nya, pelayanannya luar biasa. Ya sampai parkir mobilnya penuh. Ya, jadi gini Mas, awalnya itu kejadiannya tanggal 15 November. 17 November saya itu ke Jogja. Ke Jogja untuk kaitannya ketemu dengan kawan, 17 November ya. Kemudian saya sebenarnya capek, tapi saya nekat juga setir. Kemudian saya belum makan, terus maghriban. Ini maghriban yang saya ingat, saya maghriban di sebuah musola. Untuk-untukan. Oke. Untuk-untukan. Maghrib untuk-untukan. Saya udah sampai rada-rada dapatnya rada di ini. Adalah mau keluar tuh hujan. Dah. Terus habis maghrib ngiyup. Ya kurang lebih ngiyup sejam lah, saya pulang ke rumah. Di rumah karena ada kesibukan kerjaan di rumah. 2 hari kemudian saya ngerasa capek banget, kemudian pusingnya itu ganti. Ini pusingnya kok nggak seperti pusing yang saya rasakan biasa. Oke. Pusing saya obatin generik biasanya sembuh kan, ini enggak. Paginya atau hari keempat saya ke dokter, kata dokter ini paling capek, ini kecapean doang, udah istirahat saja di rumah. 2 hari enggak ada perubahan, bahkan malamnya itu mohon maaf kerongkongan saya tuh garing mengkingking, kering mengkingking, kemudian dingin yang luar biasa sampai saya pakai baju sampai 7 atau 8 itu masih tetap dingin sekali. Jadi udah saya menjingkrung, nah itu berasa pahit, mulut pahit. Kemudian saya kok merasa nggak bisa ini. Saya kasih PPO, saya kasih apa gitu, nggak ada baunya. Okay. Tapi saya nggak ngeh waktu itu nggak ngeh. Cuman memang sudah lemes banget, udah nggak doyan makan, udah nggak ini. Nah paginya dibawalah ke rumah sakit. Oke. Dibawa ke rumah sakit. Langsung ke UGD, tapi kan harus protap oleh rumah sakit, dirapid. Nah setelah selesai pengobatan, hasil rapidnya dokternya bilang, Pak sebaiknya swab saja kata gitu. Untuk meyakinkan kalau Bapak pengen yakin sebaiknya swab saja. Ya, ini kita juga nggak tahu Bapak ini mah atau apa, nggak tahu karena sakit saya kan perutnya sakit banget sakit dan lemes. Udah waktu itu mau langsung mondok memang nggak ada ruangan. Waktu itu nggak ada. Saya pulang paginya diobatin kan, paginya masih sakit sekali tambah nggak bisa bergerak. Dibawa ke rumah sakit yang lain. Oke. Sama juga prosedurnya rapid, reaktif, langsung anak saya nggak sabar. Langsung saya di swab yang mandiri aja yang fair lah katanya. Hasilnya? Ya yang swab yang mandiri ternyata hasilnya positif. Oke. Ya. Itu juga ngasih taunya di rumah enak banget, jadi saya ya sok mau apa. Cuman saya udah feeling sejak pertama kali lentur itu saya sudah ganti kamar. Oh BTW gini Mas. Aku lihat kebiasaan Mas Beng itu kalau masalah migrain, pusing itu kan sembuhnya gampang. Mas Beng Mintose itu kalau pusing-pusing dikit itu kan sembuhnya bareng cewek cantik, foto-foto gitu hilang migrainnya. Yes. Apa enggak lakukan itu? Ini sudah masih migrain juga. Sudah dibikin happy, udah uang memotivasi itu kan happy. Ya, maksudnya happy gitu kan? Iya, happy, cuman enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Tetap makan sate. Makan sate untuk ono soalnya. Wis rane ngrasani semua. Ora ono rasane. Makanan 5 hari itu sudah enggak ada rasa semua. Waktu saat di rumah lo ya. Oke. Nah, ketika sudah disarankan sama dokter dan perawat, Pak ini enggak ada ruangan. Oke. Bapak insomnia saja di rumah. Kasih petunjuk macam-macam. Sudah. Cuman 2 hari itu juga enggak ada pergerakan, nggak ada apa, semakin lemes saya, semakin lemes sampai akhirnya ditelepon seorang kawan relawan menelpon, malamnya dijemput rumah sakit. Sudah nggak bisa, saya sudah lemes banget, sudah sangat lemes sudah.
Kemudian dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit mana itu? Rumah sakit Kasih Ibu. Kasih Ibu. Ya, penanganannya langsung. Cuman ini permasalahan yang menurut saya buat teman-teman siapapun nanti betapa pentingnya air putih. Oke. Ya. Nah, pada saat saya itu ketika disuntik untuk dicari pembuluh darahnya itu nggak bisa ketemu sekali. Karena Berkali-kali karena diyakinin pembuluh darah saya pekat banget. kental. Kental banget. Waduh. Karena saya kurang minum. Oke. Langsung setengahnya sudah hampir dehidrasi sih waktu itu. Oke. Sebetulnya bahaya banget ya Mas Beng kalau kita kurang air putih, jadi ini darahnya banget. makin kental. Saya itu ini sebagai informasi ya, sehari paling segelas. Aduh, Mas. Ya. Tak kira jenengan ki pinter, Mas. Oh, itu dia. Ini Masalah air putih ndadak dikandani. Ini ternyata setelah ini saya sudah 2 liter terus. Jangan ditiru ya, sahabat Japri. Ini saya tidak bagus. Saya mendatangkan contoh yang tidak baik ke PMI Kota Surakarta ini untuk dihadirkan dan untuk tidak ditiru. Jangan ditiru. Jadi sahabat Japri harus banyak minum air putih. Air putih. Karena air putih itu olahraga ringan. Ya? Olahraga ringan itu penting. Olahraga ringan. Penting. DD itu juga Oke, kalau saya lihat di sosial medianya Mas Beng Min, itu sebetulnya Mas Beng itu kan salah satu influencer messenger yang terkait dengan protokol kesehatan. Yes. Kalau saya lihat terkait dengan pencegahan COVID-19, Mas Kurang Beng apa? ini influencer banyak hal. Ya. 3M aja nggak cukup. Yes. Menjaga jarak. Wah. Harus. Mencuci tangan pakai sabun. Mutlak. Oke. Kemudian juga apa? Yang M ketiga memakai masker itu Ya. bahkan M keempat. Oh, kalau Mas Beng itu keep sodakoh ndak. Selalu Ya. M keempat itu selalu membaca Al-Fatihah ya. Amin. Ya, ada dampaknya Kok positif masih lah. kena juga. Lengah. Menurut saya lengah. Kira-kira Ini mohon maaf. titik Ini lengahnya mohon di maaf. mana? Mohon maaf ya, saya merasanya ketika di kerumunan mohon maaf sekali lagi. Karena pada saat saya bareng sholat itu mohon maaf ya sekali lagi nggak pakai masker, mereka pakai masker dan batuknya ya itu dari situ karena saya nggak kemana-mana. Saya hanya ingat pergi terakhir itu di kerumunan itu. Sholat di masjid. Di musola di luar kota lah ya. Oke. Ya. Nah itu nggak jarang banget ya pakai masker di situ. Saat itu juga karena saya pleterekkan masker saya sholat itu saya pleterekkan. Sehingga ya saya nggak tahu lah ya, ini saya nggak tahu. Satu mungkin fisik juga sedang lelah, itu sudah nggak bagus. Barangkali di situ karena di tempat-tempat lain saya nggak sangat rapat, sangat gini, sangat cuci tangan terus, sangat sederhana seperti itu. Iya, saya lihat di sosial media itu Mas Beng itu salah satu influencer messenger yang top untuk menjaga protokol COVID-19 ya. Sekarang sudah mulai unsur-unsur sufinya itu sudah mulai tampak. Entah ini karena insaf atau karena ya, di endorse oleh masjid. Saya pikir ini cara Tuhan, cara Tuhan menegur saya juga. Saya bersyukur cara Tuhan menegur saya, jadi saya mohon maaf, saya ambil sisi positifnya. Saya kan rock and roll, katanya kan suruh relax, suruh kayak gini itu membantu karena saya kan ya sempat shock ya ngelihat teman-teman yang barengan, ya artinya yang seumuran dengan saya sakit kayak gini, loss kayak gitu tuh karena kan memang tidak relax. Dokter menyampaikan, Pak ini kalau nggak relax obatnya nggak banyak ini. Oke, Mas Beng, Ya. saya punya cerita. Masalah rileks, santai, selalu bergembira, selalu positive thinking. Positive thinking. Ini bagian dari obat manjur. Yes. Saya punya teman, saya cerita sedikit ya. Silakan. Hostnya yang cerita. Yoi. Ada apa-apa kan? Protes enggak? Enggak no. Oh, nak protes tak kon balik. Iya. Kejam ya. Oke, maaf, hanya cuk. Jadi saya punya sahabat, teman renang. Jadi teman renang saya itu telepon saya, dia minta rapid. Ketika minta rapid, hasilnya ternyata non reaktif. Karena rapid, siangnya dia telepon lagi, Pak Farid ini kalau rapid ini kan belum pasti. Ya memang di mana-mana rapid itu indikator, belum pasti itu. Tapi dia ngomong begitu menunjukkan bahwa dia tidak yakin pada dirinya sendiri gitu kan, poinnya. Kemudian
dia ke salah satu rumah sakit swasta, nggak perlu saya sebutkan ya, karena di situ dia mengatakan begini begitu, akhirnya perawatnya juga harus protokol COVID, 1 jam dia nggak ditangani, mungkin prepare yang lain, dia ngerasa jenuh, jengkel, makin down lagi, dia pindah ke rumah sakit yang lain, rumah sakit swasta yang lain di tengah kota gitu. Kejadiannya sama, makin down lagi Mas Beng. Ya. Makin jatuh lagi mentalnya, dia ngerasa bahwa dirinya nggak baik-baik. Betul. Akhirnya dia pindah lagi ke rumah sakit tempat dia bekerja. Nah ini saya sebutkan kebetulan rumah sakit UNS dan di situ dia PCR, swab PCR. Yep. Besok keluar hasilnya, dia telepon saya, Mas, puji Tuhan, gitu ya. Puji Tuhan saya sudah swab PCR, tapi badan saya tetap nggak enak. Nah besoknya ketika swab hasilnya itu keluar, dia dikabari, dia langsung tertawa, telepon, Mas Farid puji Tuhan, ya dia Katolik kebetulan ya. Saya hasilnya negatif, saya sehat. Saya dibalik telepon ini tertawa sendiri. Jadi sebetulnya masalah sakit itu poin terbesar adalah persepsi positif kepada dirinya sendiri. Komen. Yes, setuju banget saya. Saya sangat setuju sekali karena sebelah saya itu yang lama, terutama yang parah itu karena dia stres terus. Oke. Jadi sudah dibilang sama dokter, perawatnya kan sering sharing. Itu yang lama itu karena mikir terus, Pak. Mikir nggak sembuh-sembuh. Jadi gini Mas, sebetulnya bukan soal sakitnya tapi psikis. Oke. Jadi psikis itu yang sulit itu adalah meyakinkan tetangga. Sekarang sampai paranoid, lewat depan rumah aja nggak berani, nggak mau, ya, nggak mau, portal ditutup. Jadi lebih cenderung ke psikis. Artinya saya sempat tadinya anak saya juga, opo sih loro kayak gitu aja, opo sih. Tapi setelah melihat saya sampai gelontor-gelontor itu juga memang kemudian menjadi psikisnya apa-apa sangat saya itu ditaruh makanan disodorin di depan pintu tok jegrek kayak gitu-gitu. Awalnya telah diyakinkan pelan-pelan bahwasanya sepanjang kita ini tidak berjarak 1 meter dan tidak memakai pelindung, nah itu saya kan sudah ya kamar mandi sendiri, ini sendiri, jadi benar-benar sudah preventif. Iya. Sudah preventif, ini yang paling penting menurut saya Mas, mengedukasi masyarakat Oh ya, dari itu, tingkat RT, itu poinnya RW. sahabat Japri. Jadi kalau menemukan tetangga kita, sahabat kita yang sakit, tolong jangan ditinggalkan mereka, beri perhatian mereka, entah sekedar telepon, halo guys, apa kabar, sehat selalu, itu penting banget. Kemudian yang kedua, kirim makanan, ya, jangan takut lewat depan rumahnya. Malah kita kasih perhatian lebih kalau tetangga kita, sahabat kita yang sakit. Sangat Mas Beng, saya telepon berapa kali? Yes, makanya saya bilang salah satu ya membuat disapa teman itu meyakinkan, oh kita ini masih itu kecil ya, hanya menelpon, hanya WA, tapi itu penting banget, berasa banget buat teman-teman ya. Kemudian maaf nih, hanya ngirim simpel ya, cuma ngirim masker. Paling cuma 4 atau 6, tapi itu sudah membuat teman ini terperhatikan. Kemudian cara dokter saya juga salut, cara perawat kayak gitu kan. Bapak ada kendala apa? Nah itu psikologis kita nih terbantu. Saya juga yakin betapa berat beban mereka. Poinnya ya guys, kalau ada teman yang sakit, saudara yang sakit, tetangga yang sakit, lebih perhatikan mereka, baik itu sekedar sapaan atau mungkin bantuan entah apapun, bukan masalah besar atau kecilnya. Oke, Mas Beng, segmen terakhir. Sip. Masalah konvalesen. Ini Mas Beng ini sudah punya niatan baik mau donor konvalesen. Sangat baik, sangat dari awal sudah kepingin. Setelah 14 hari sembuh dari COVID-19, dibuktikan dengan PCR 2 kali. Sekarang kemungkinan antibodi plasma dalam tubuhnya Mas Beng ini menjadi Gatot Kocok. Amin. Amin. Makin kebal. Amin.
Tetapi plasmanya ini seperti kita tahu sangat dibutuhkan para penderita penyandang COVID yang sekarang di rumah sakit mungkin dan dalam keadaan parah. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk membantu plasma atau antibodi mereka supaya tubuh mereka lebih kuat untuk melawan virus COVID-19. Ya. Nah, sekarang sampai tahap di mana untuk Tadi niatan itu? sudah setelah semuanya melalui Tunjukkan Mas. Berarti sudah. Tunjukkan ke kamera ini. Ya, tadi sudah diambil sampelnya. Sampel untuk dititer. Ya. Oke. Moga-moga besok sore karena saya sudah merasa sangat bugar ya dengan tambahan nutrisi yang saya konsumsi, saya sudah sangat merasa bugar. Mudah-mudahan harapan saya ini bisa bermanfaat buat orang lain. Saya juga merasa lebih bugar jadi gitu nanti. Baik guys, ini Mas Peng Mintose baru tahap dititer darah. Mudah-mudahan besok hasilnya plasmanya itu isi. Ya. Nah, karena ada sebagian daripada penyintas COVID ketika sampel darahnya diambil antibodinya kosong. Nah, sebagian begitu. Kalau Mas Peng ini kelebihan kayaknya. Amin. Penuh ya, kayaknya. Ya, penuh. Karena niatan membantunya luar biasa dan ajak satu hal buat pemirsa, nggak sakit sama sekali. Oke. Nggak sakit sama sekali, swear. Naik napas dikit, dah. Kita sudah dikasih anugerah umur panjang, Amin. kesehatan, Ya. dan saatnya kita membantu sesama. Terakhir, silahkan Mas Beng mengajak para penyintas COVID yang lain untuk donor konvalesen dan supaya banyak para penyintas yang lain untuk lebih terbuka dan memberikan plasmanya kepada sesama penyandang COVID-19 yang lagi dirawat. Silakan Mas Beng. Buat teman-teman yang penyintas, menurut saya ini hidup itu adalah berbagi. Ya, jadi kalau kita bisa manfaat buat orang lain, saya sangat yakin sekali hidup kita akan berasa jauh lebih baik. Jadi buat teman-teman yang punya kesempatan untuk mendonorkan plasmanya, bersama saya temenin, nggak sakit sama sekali. Gitu, mudah-mudahan bermanfaat buat orang lain dan silakan nanti menghubungi PMI Surakarta. Oke, ya guys, apabila ada teman, saudara yang sudah sembuh dari COVID-19 dan ingin membagikan kebaikannya, plasmanya kepada orang lain, segera hubungi PMI Kota Surakarta. Dan Mas Beng Mintose sebagai influencer, followernya banyak banget. Siap. Ajak teman-teman yang lain Langsung. untuk bergabung menjadi donor konvalesen. Kami sudah membentuk grup kok. Oke. Secara penyintas dan sudah saling beberapa juga sudah ke sini. Oke, terima kasih Sama-sama. Mas Beng Mintose. Oke, Salam sehat selalu. Salam Tahes.